Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang berbahagia, kita kembali lagi ke channel USD Unpad. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan terkait dengan penilaian prestasi kerja ataupun realisasi SKP bulanan. Saya sudah berjanji akan membuatkan tutorial terkait dengan bagaimana realisasi SKP bulanan. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama-tama silakan Bapak dan Ibu untuk login kepada sistem skp.garutgap.co.id dengan cara isikan NIP dan sandi yang sudah Bapak Ibu miliki. Silakan diisikan dan lalu kita login atau masuk. Setelah masuk kepada sistem aplikasi ini, tentunya Bapak dan Ibu pada video sebelumnya sudah saya jelaskan, yaitu ke menu utama dulu. Pada dua menu utama ini ada data kepegawaian dan ada prestasi kerja. Silakan klik yang prestasi kerja. Setelah itu pada menu di atas ini ada prestasi kerja, penilaian, rekapitulasi, dan laporan. Pilih menu prestasi kerja. Untuk sasaran kerja pegawai ini sudah saya jelaskan pada video sebelumnya, dan sekarang saya akan menjelaskan terkait dengan bagaimana cara merealisasikan SKP bulanan dan realisasi bulanan untuk perilaku kerjanya. Baik Bapak dan Ibu, kita lanjut kepada penilaian realisasi SKP bulanan. Silakan klik realisasi SKP bulanannya. Setelah diklik, muncul tampilan seperti ini. Jadi contoh Januari 8, Februari 8, contoh Juni 10, Juli 9. Nah, ini menerangkan bahwa banyaknya kegiatan Bapak dan Ibu yang ditargetkan per bulannya. Januari 8, Februari 8, Maret 12. Contoh ini ya. Ini yang harus direalisasikan sesuai dengan target SKP Bapak dan Ibu. Tentunya target yang sudah disusun, yang sudah disetujui oleh pejabat penilai dan telah dilakukan pemeriksaan ataupun pengolahan data oleh verifikator. Silakan Bapak dan Ibu klik di bulan yang akan Bapak Ibu realisasikan. Saya ambil contoh untuk bulan Januari. Kita klik di bulan Januarinya sebanyak 8 kegiatan. Kita cek yang 8 itu ya, ini Bapak dan Ibu ada yang warnanya beda. Sehubungan satu kegiatan ini sudah saya ajukan ke pejabat penilai dan pejabat penilai sudah diajukan ke verifikator untuk diverifikasi terhadap realisasi kegiatannya. Bapak Ibu yang saya hormati, kita ambil contoh ya. Saya mengambil contoh butir kegiatan yang menjadi target. Salah satu kegiatannya yaitu memeriksa naskah surat keputusan KGB. Tentunya untuk Bapak dan Ibu kegiatannya silakan sesuaikan. Dan langkah-langkah dan tahapan-tahapan dalam merealisasikan SKP bulanan ini sama. Intinya atau prinsipnya sama. Untuk mengoperasikan aplikasi ini sama. Cuma yang membedakan nama kegiatan dan jabatan. Contoh ini untuk memeriksa naskah surat keputusan KGB. Coba klik nama kegiatan yang ada di Bapak dan Ibu, silakan untuk diklik. Setelah diklik Bapak dan Ibu, tentunya pada aplikasi ini sebelum kepada langkah-langkah selanjutnya, yaitu pertama-tama klik edit ya. Di bawah realisasi SKP ada tombol edit, silahkan diklik tombol edit.
Selanjutnya, setelah diklik tombol edit, kita akan melakukan edit terhadap realisasi SKP bulanan dengan cara membandingkan target dengan realisasi ya. Targetnya berapa, kuantitas output, contoh saya 14, realisasinya berapa ya. Kalau sesuai atau sama yang ditarget dan yang direalisasi, contohnya 14, silakan isikan 14 ya. Tetapi kalau beda, melebihi, contoh saya 2-20, silakan diisikan. Jadi yang ditarget 14 tetapi yang dilaksanakan mencapai 20, ini nggak apa-apa, silakan diisi. Tetapi saya sesuai. Bisa saya sesuai sejumlah 14, contoh ya isikan 14. 14 apa ini? Jenis kuantitas outputnya yaitu naskah. Maka saya ketik lagi, cari ini contohnya naskah. Ada nggak? Ada. Kalau tidak ada jenis kuantitas outputnya, ya silakan hubungi pengelola kepegawaian. Tentunya ini akan ada ya Bapak Ibu, karena di target sudah naskah. Tentunya nanti direalisasi juga apakah naskah, dokumen, laporan, ini nama-namanya sudah ada, tinggal Bapak dan Ibu dipilih saja. Ada search more, silakan untuk dipilih, ada arsip, ada benih, ada berita, berkas, bidang. Nah, ini kan bisa dipilih. Kalau tidak ada, bisa menghubungi pengelola kepegawaian di tempat kerja Bapak dan Ibu. Hubungan jenis kuantitas output, ini naskah, saya pilih naskah. Dan kuantitas, nah ini ya, kualitas maksudnya, kualitas di target itu 100. Silakan Bapak dan Ibu isikan pekerjaan Bapak dan Ibu, delay secara objektif bahwa kerjaan saya itu kualitasnya itu apakah sangat baik, sangat bagus, atau sangat istimewa, atau pada umumnya ya. Kalau baik pada umumnya gitu kan, kalau cukup ada kalanya. Nah, jadi kalau di kualitas silahkan Bapak dan Ibu isikan nilai yang objektif, yaitu dengan cara membandingkan target dengan realisasi. Contohnya di kualitas itu 100. Bagaimana di realisasinya? Ya, silakan Bapak dan Ibu lihat hasil pekerjaan Bapak dan Ibu, nilai secara pribadi, secara objektif untuk diajukan ke pejabat penilai. Contohnya pekerjaan saya ini, saya sudah bandingkan, saya sudah kaji bahwa pekerjaan saya ini layaklah pada umumnya berkategori baik. Contohnya ya, saya mengusulkan 85. Nanti pejabat penilai berapa akan mengasih nilai untuk pegawai yang dinilai. Waktu 20 ya, ini hari kerja efektif. Apakah sama dengan realisasi? Kalau sama isikan waktunya 20, satuan waktunya adalah hari ya, silakan diisi. Biaya, ini kalau ada dibiayai kegiatan ini bersumber dari APBN, APBD. Hubungan saya ini dengan kegiatan terkait dengan tupoksi, maka tidak ada di biaya ini, tidak diisi. Hanya ada angka kredit karena jabatan fungsional ya. Ini angkanya 0,065, jadi kita ketik kembali 0,0625 ya. Koma itu pakai titik ya, mohon diingat sekali lagi Bapak dan Ibu, 0,0625. Ini kalau butir kegiatan ini dengan jumlah yang diperiksa sebanyak 14 naskah, maka kreditnya 0,0625. Tentunya Bapak dan Ibu untuk jabatan fungsional lain angka kreditnya berbeda, silahkan sesuaikan ya. Baik Bapak dan Ibu, setelah diisi ini semua, kita simpan ya. Kita klik save atau simpan, klik simpan. Setelah klik simpan, langkah berikutnya itu harus apa? Yaitu
dengan mengklik ajukan target. Sebelum mengajukan target, silahkan dicek dulu, barangkali ada yang kelewat dalam pengisiannya. Kita teliti dulu. Kalau dianggap ini sudah yakin, sudah tidak ada kesalahan, kita ajukan target ke pejabat penilai. Kalau kita klik ajukan target, maka statusnya nanti akan berpindah ke pejabat penilai. Dan apabila pejabat penilai sudah memberikan nilai dan tidak ditolak, maka akan diajukan ke verifikator untuk dilakukan verifikasi terhadap realisasi SKP bulanan Bapak dan Ibu. Dan setelah itu apabila sudah selesai dilakukan verifikasi, maka statusnya realisasi SKP bulanan Bapak dan Ibu akan status selesai, ya, sudah statusnya diterima. Oke Bapak dan Ibu, kita ajukan target. Mari kita sama-sama klik ajukan targetnya. Apakah Anda yakin, ya? Nah, makanya tadi harus dicek dulu. Kalau yakin, klik OK. Kalau tidak yakin, klik cancel atau batalkan. Klik OK saja. Maka setelah diklik OK, statusnya berada di pejabat penilai. Ya, Bapak dan Ibu, ini kegiatan memeriksa naskah surat keputusan KKB ini sudah ada di pejabat penilai. Kalau Bapak dan Ibu butir kegiatannya ini apa, silahkan sesuaikan, tentunya akan beda dengan ini. Saya hanya menyampaikan langkah-langkah bagaimana cara merealisasikan SKP bulanan. Ya, baik Bapak dan Ibu, kita cek sudah. Kita cek lagi, klik realisasi SKP. Ini di pojok kiri atas ada realisasi SKP. Silakan klik realisasi SKP untuk melihat sudah di mana status kegiatan Bapak dan Ibu. Apakah masih di pejabat penilai, apa sudah di verifikator. Jadi Bapak dan Ibu harus continue, harus rutin cek status realisasinya. Takut-takut realisasi SKP Bapak dan Ibu ditolak oleh pejabat penilai karena ada perbaikan yang mesti dilengkapi, maka segera lengkapi, perbaiki, dan diajukan kembali ke pejabat penilai. Ini saya statusnya sudah di pejabat penilai. Jadi status ini ada status pejabat penilai, ada status verifikator, dan yang terakhir nanti statusnya selesai. Apabila ini sudah selesai yang 8 kegiatan ini, maka di bulan berikutnya kita juga akan merealisasikan sama seperti di bulan sebelumnya. Baik Bapak dan Ibu, itu satu uraian tugas. Kita coba kembali uraian tugas yang Januari. Dan kita cek satu lagi di kegiatan yang keempat ini ya, membuat daftar nominatif, contohnya ini ya. Kita cek kembali, kita edit, contohnya ini 1, ini kan belum diisi itu kan, ini jenis kuantitasnya, lihat yang ditarget. Ini apabila ini sesuai, kalau tidak sesuai ya, ini bisa sesuai dan bisa tidak. Makanya realisasi ini adalah membandingkan target dengan realisasi. Waktunya contoh 20 hari ya, angkanya. Sekali lagi saya ingatkan kepada Bapak dan Ibu, ini hanya contoh nama kegiatan. Untuk Bapak dan Ibu silahkan sesuaikan dengan jabatan atau uraian tugas Bapak dan Ibu. Kita ajukan kembali, kita cek lagi yang 8, ini sudah keempat ya, uraian tugas yang keempat. Silakan nanti tahapannya seperti itu ya Bapak dan Ibu. Terus yang 8 ini realisasikan. Kalau bulan berikutnya, kalau ini sebagai pembatas di bulan yang akan kita realisasikan, ini saja yang direalisasikan. Kalau bulan berikutnya, contoh Februari, Maret, April, nanti
direalisasikan. Kalau Februari itu direalisasikannya di bulan Maret untuk input realisasinya. Untuk Maret direalisasikannya di April. Jangan Bapak dan Ibu diisi dulu semua, jangan untuk 1 tahun. Jangan diisi seperti itu. Diisi realisasi SKP bulanannya berdasarkan bulan yang akan dinilai terhadap kegiatan tugas Bapak dan Ibu. Sekali lagi, yang diisikan di sini hanya bulan yang akan dinilai. Bulan yang belum kita laksanakan atau bulan berikutnya jangan dulu direalisasikan. Kalau Februari nanti realisasikannya di Maret di April di Mei di Juni, terus seperti itu. Jadi Bapak dan Ibu untuk bulan Januari hanya beri bulan Januari saja. Baik Bapak dan Ibu, itu untuk realisasi SKP bulanan. Bagaimana cara merealisasikan di perilaku kerjanya ya untuk bulanan? Silakan untuk klik di prestasi kerja, lalu klik realisasi bulanan perilaku kerja. Klik, setelah diklik maka muncul di bulan apa ini Bapak dan Ibu akan merealisasikan. Hubungan contoh ini sudah saya usulkan ke pejabat penilai dan pejabat penilai sudah diusulkan ke verifikator, maka akan saya beri contoh untuk bulan Februari. Ini untuk memberikan contoh saja. Yang sebenarnya seharusnya di bulan Januari saya harus merealisasikan untuk bulan Januari. Tetapi bulan Januari sudah diajukan ke verifikator dan untuk menjadi contoh untuk Bapak dan Ibu saya berikan contoh untuk bulan berikutnya. Baik Bapak dan Ibu, sudah muncul menu ini. Klik edit. Sudah klik edit. Untuk penilaian ini ya Bapak dan Ibu. Ini nanti akan diisikan oleh pejabat penilai. Ya, nilai pelayanan, nilai integritas, komitmen, disiplin, kerjasama, dan satu lagi ada kepemimpinan. Ini diisikan oleh pejabat penilai. Apabila sudah diterima dan diajukan ke verifikator, maka nilainya akan muncul di sini ya. Yang mesti Bapak Ibu lakukan pada menu ini realisasi, mengisikan realisasi orientasi pelayanan. Jumlah pelayanan Bapak dan Ibu itu berapa ya? Apakah itu unit kerja, apakah itu lembaga, apakah itu satuan pendidikan, apakah itu sekolah, apakah itu warga pendidikan, apakah itu siswa. Silahkan isikan jumlah pelayanan. Contoh, saya memberikan pelayanan sebanyak 145 unit kerja ya. Jadi untuk satuan nilai konsumen silakan cari unit kerja ya. Kalau tidak ada, Bapak dan Ibu silakan dapat menghubungi pengelola kepegawaian untuk diusulkan menambah satuan nilai konsumen agar Bapak dan Ibu bisa menginputnya. Jumlah ketidakpuasan, kalau ada ketidakpuasan terhadap pelayanan silakan isikan, kalau tidak ada klik 0. Selanjutnya di integritas ada hukuman disiplin, ini ada pilihan, ada terkena hukuman disiplin. Nah ini ringan, sedang, berat. Kalau Bapak dan Ibu tidak terkena hukuman disiplin, pilih tidak terkena hukuman disiplin. Selanjutnya di penghargaan, kalau Bapak dan Ibu di bulan kemarin, di bulan Januari atau di bulan sebelumnya mendapatkan penghargaan baik dari presiden, ya, gubernur, kepala SKPD, maka silakan diinputkan saja ya. Kalau penghargaannya di bulan Januari, maka nanti untuk realisasi bulan Maret, bulan April jangan dimasukkan lagi. Ini realisasinya pada saat Bapak dan Ibu menerima penghargaan itu ya.
Oke, sudah jelas ya di penghargaan. Kalau tidak ada, dikosongkan saja, jangan di checklist atau dicentang kolom ini. Baik Bapak dan Ibu, kita lanjut ke komitmen. Ini komitmen bulan Februari itu berapa hari kerja, gitu kan? Contoh, kalau nggak salah itu 19 hari kerja, maka diisikan 19. Kalau ada kehadiran upacara hari besar nasional di sini, silakan diisi. Kalau tidak ada, diisikan 0. Ya, oke Bapak dan Ibu. Selanjutnya disiplin. Disiplin kehadiran hari kerja di bulan Februari atau bulan yang sedang ditilai, itu kan. Berapa hari kerja Bapak dan Ibu hadir atau masuk kerja? Kalau sesuai apel dengan kehadiran sesuai, maka diisikan 19. Kalau tidak sesuai, contohnya waktu kerja efektif dalam satu bulan itu 19, tetapi Bapak dan Ibu ada izin ataupun ada keterangan lain, hanya hadir 15, silakan isikan kehadirannya sejumlah Bapak dan Ibu hadir atau masuk kerja. Cobaan saya kehadiran hari kerjanya sama dan tidak ada izin, diisikan kehadiran hari kerjanya 19 sama dengan apel pagi. Bapak Ibu yang saya hormati, bagaimana cara mengisi kehadiran jam kerja? Untuk mengisi di kolom ini, rumusnya Bapak dan Ibu, ya, kehadiran hari kerja 19 hari ya, kali waktu kerja efektif 7,5 jam ya. 19 kali 7,5 jam per hari ya. Jadi sehari itu waktu kerja efektifnya itu 7,5 jam. 19 kali 7,5 berapa ya. Jadi penulisannya jangan seperti ini hanya contoh untuk rumus. Jadi yang ditulis di sini hasil pengkalian 19 kali 7,5. Jadi 142,5 ya. 142,5. Oke. Sudah jelas, kita lanjut ke kerjasama. Kerjasama, kalau ada kerjasama dengan tingkat nasional, provinsi, SKPD silakan dicentang saja, kalau tidak ada dikosongkan saja. Tapi kita tentunya kerjasama dengan atasan langsung, ada kerjasama silakan klik dengan atasan langsung. Ini silakan disesuaikan saja ya Bapak dan Ibu. Baik Bapak dan Ibu, itu untuk pengisian realisasi SKP bulanan sudah selesai untuk perilaku kerjanya. Setelah Bapak dan Ibu mengisi semua dan sudah melakukan pengecekan kembali apabila ada kolom ataupun menu yang belum terisi, ini hanya menu ini saja ya. Di atas ada target realisasi, ada panduan penilaian, ada informasi tambahan, ya, ada catatan koreksi dan lain sebagainya, silakan dibaca saja. Tetapi yang diisi pada menu target dan realisasi. Setelah diisi semua, Bapak dan Ibu silakan disimpan, di save. Klik save-nya, disimpan. Ya, sekali lagi. Setelah disimpan, kita ajukan targetnya ke pejabat penilai. Kita ajukan, apakah Anda sudah yakin? Klik yakin kalau sudah yakin, maka statusnya berada di pejabat penilai. Terus nanti kalau pejabat penilai sudah melakukan penilaian dan memberikan nilai baik pelayanan, integritas, komitmen, disiplin, kerjasama, dan kepemimpinan, nanti akan diajukan ke verifikator untuk diverifikasi dan nanti sampai dengan selesai. Baik Bapak dan Ibu, kita cek kembali apakah sudah diajukan, statusnya di mana. Nah, itu yang satu, saya itu sudah di verifikator. Untuk contoh kali ini, untuk bulan Februari ini, saya sudah di pejabat penilai. Jadi nanti akan diperiksa dan diajukan oleh pejabat penilai. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, itu langkah-langkah
untuk melakukan realisasi SKP bulanan pada skpgarutcup.co.id. Mohon Bapak dan Ibu untuk melakukan realisasi tepat waktu. Ya, sekali lagi mohon menginput realisasi SKP bulanannya tepat waktu. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.